Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Panhar dari D3 Farmasi. Saya akan mempresentasikan hasil KTI saya yang berjudul Identifikasi Kandungan Formalin pada Tahu Putih yang dijual di pasar tradisional Kota Kayagung pada bulan Juli tahun 2020. Sebelumnya saya berterima kasih kepada penguji satu saya, Bapak Purnama MSI APT, dan Bapak Yosua Maranatha Sihotang MSI APT selaku penguji 2, dan Ibu Riza Apriani SPAM APT selaku penguji 3. Langsung saja saya akan mempresentasikan judul saya, Identifikasi Kandungan Formalin pada Tahu Putih yang dijual di pasar tradisional Kota Kayagung pada bulan Juli tahun 2020. Yang pertama, bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya digunakan sebagai alat makanan dan tidak mempunyai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengelolaan makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas dan meningkatkan mutu makanan tersebut. Tahu berasal dari Cina, yaitu taufi, yang artinya makanan yang dibuat dari kedelai yang dilunakan dihancurkan menjadi bubur. Kandungan protein tahu cukup tinggi, 12,9 gram untuk setiap 10 gram bahan, tetapi lebih rendah dari kandungan protein tempe. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet. Formalin merupakan bahan yang penggunaannya dilarang untuk produk makanan. Kegunaan formalin antara lain pengawetan mayat, bahan pembuatan parfum, bahan pembuatan pupuk dan urea, pencegah korosi, dan sumur minyak. Bahaya formalin ada 3, bahaya utama, bahaya pendek, dan bahaya jangka panjang. Untuk variabel dependent yaitu kandungan formalin, dan variabel dependent adalah tahu. Jenis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian observasi, yaitu merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti dengan pemeriksaan kualitatif terhadap ada atau tidaknya kandungan formalin pada tahu putih yang dijual di Kota Kayagung. Untuk penelitiannya dilakukan pada bulan Juli tahun 2020 bertepatan di Laboratorium Farmasi Universitas Kadarbangsa. Untuk populasi sendiri mengambil dari seluruh pedagang tahu putih yang ada di pasar tradisional Kayagung. Pada sampelnya yaitu 8 sampel pada tahu putih. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer didapat melalui pemeriksaan langsung. Data sekunder, data yang diperoleh oleh data dari pustaka, serta data yang diperoleh dari penelitian langsung. Pemeriksaan formalin di Laboratorium Farmasi Universitas Kadarbangsa. Untuk bahan-bahannya dalam penelitian ini, yang pertama pipet tetes, batang pengaduk, tabung reaksi, corong, kertas saring, dan timbangan. Untuk bahannya sendiri, larutan Kemenol 4, Aquades, dan tahu putih. Pada penelitian ini menggunakan 8 tabung reaksi yang masing-masing diberi kode A sampai H. Pengambilan sampel tahu secukupnya, lalu hancur hingga homogen dan diisi dengan 10 Aquades, lalu dihancurkan kembali di dalam lupang hingga homogen. Sampel tahu disaring dan diambil filtratnya, kemudian filtrat tahu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditetesi Kemenol 4 sebanyak 2-3 kali dan diamkan selama 15 menit. Amati perubahan terjadi. Jika perubahan berubah warna, berarti tahu tersebut mengandung formalin. Berdasarkan uji kualitatif menggunakan metode keempat yang menunjukkan terjadi perubahan warna tua menjadi coklat muda, warna kuning tua menjadi warna kuning muda, serta warna merah bata menjadi warna coklat muda. Sampel dipastikan positif mengandung formalin. Dalam pengujian yang telah dilaksanakan dengan pengujian warna pada tabung lebih cepat dibanding sampel lain, dari ungu menjadi tua selama 5 menit.
kuning tua selama 5 menit dan berangsur-angsur menjadi kuning muda selama 15 menit. Pada sampel A, F, dan G, warna berubah menjadi ungu. Berubah dari ungu menjadi coklat tua selama 5 menit dan berubah menjadi coklat muda selama 15 menit. Pada sampel C, D, dan E terjadi perubahan warna dari ungu menjadi kuning tua setelah 5 menit, lalu berubah warna menjadi kuning muda setelah 15 menit, dan pada sampel H berubah menjadi merah bata selama 15 menit. Kemudian terjadi perubahan warna menjadi coklat muda dari sebelumnya berwarna ungu. Baiklah, itulah saja presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.